pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini rindu kami Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, kami hendak bersyukur padamu Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau beri ucapan syukur kita buat Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya. Dan kami mau bermazmur Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha
bersama-sama katakan haleluya.
Engkau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami punya Tuhan Yesus yang setia. Kami bersyukur Tuhan kami punya Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang heran Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Tuhan. Amin. Jika Tuhan sudah membuka pintu, Tuhan tidak akan ada yang bisa menutupnya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun Tuhan beban kami pada pagi hari ini, pergumulan kami apapun itu Tuhan. Tapi kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin saat ini kami lemah, mungkin saat ini kami berbeban berat. Tapi di saat kami datang kepada Tuhan, kami dapatkan kelegaan, kami dapatkan kekuatan, dan kami dapatkan Tuhan jawaban di dalam setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami semua Tuhan yang siap untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar dan Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji. Haleluya. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami puji Tuhan. Katakan bersama-sama, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
jemaat bangkit berdiri. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Haleluya. Yang tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan mari kita katakan bersama-sama, ku kan terbang tinggi di awan, ya Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan bukan terbang tinggi di awan, ya Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu
Ya, dipersilakan duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu ya Tuhan, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan.
kebesaran-Mu. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Kita agungkan Tuhan kita. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi langit, haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, semangat saja katakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, oh haleluya, kebesaran-Mu Yesus Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu Yesus, mengatasi langit, kemuliaan-Mu katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Mari sembah Dia jemaat Tuhan. Hadirat-Mu mengalir di tengah kami Tuhan. Kami angkat suara kami, kami angkat hati kami Tuhan. Siapa seperti Tuhan kita, saudara? Siapa seperti Dia, saudara? Siapa seperti Engkau? Besar. Siapa seperti Engkau Tuhan?
Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang layak terima pujian dan hormat Kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Betapa besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Biar kami menyadari betapa dahsyatnya Tuhan yang kami sembah. Biar mata kami melihat Engkau Tuhan. Biar dalam hidup kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah hidup kami yang hanya sekali di dunia ini, Engkau dapati berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak lama lagi Engkau akan datang untuk kali yang kedua. Dan kami mau pada saat Engkau datang, kami didapati siap sedia, menantikan Engkau, dan terangkat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu jadi rema, jadi berkat untuk kami semua. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan. Shalom. Kabar saudara? Luar biasa kok pelan saudara. Apa kabar saudara? Haleluya. Lumayan lah saudara. Haleluya. Nah, bulan ini kita masih berbicara subtema persatuan keluarga sebagai pendukung persatuan tubuh Kristus. Dan ada satu pesan firman Tuhan yang secara khusus ingin mengingatkan agar kita menjaga keharmonisan keluarga kita. Dan secara khususnya lagi juga berbicara hari ini tentang relasi atau hubungan suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kita akan bicara secara khusus tentang hal ini. Nah, mengapa menjaga persatuan atau keharmonisan pasangan suami istri ini sangat penting? Yang pertama adalah karena firman Tuhan mencatat kerukunan, kedamaian, persatuan atau keharmonisan pasangan suami istri yang adalah anak-anak Tuhan akan mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah saudara dalam hidup keluarga itu. Nanti saya akan ajak kita lihat contoh dari sebuah keluarga yang harmonis dan di mana berkat Tuhan dicurahkan berlimpah atas keluarga itu dalam keharmonisan. Yang kedua, saudara, mengapa menjaga relasi pasangan suami istri agar harmonis ini penting adalah karena jika pasutri pasangan suami istri harmonis, maka hidup kita akan menjadi teladan yang baik bagi generasi setelah kita. Baik itu anak-anak kita sendiri ataupun anak-anak lain yang melihat teladan kehidupan kita. Jadi kita bisa belajar teladanan dari pasangan suami istri yang harmonis tidak hanya pada orang tua kita, tapi juga kepada orang tua yang lain. Nah, seorang anak itu merupakan produk dari keluarga.
terutama adalah ayah ibunya atau pasangan suami istri. Bagaimana cara mereka hidup, cara mereka mendidik anak-anaknya, maka hal itu akan memberikan keteladanan yang akan membentuk karakter dari seorang anak, dan karakter ini akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti dan akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup mereka. Cara bicara mereka, cara berteman mereka, cara mereka menghadapi masalah, cara mereka menghadapi kegagalan, cara mereka mengelola keuangan mereka, cara mereka menghargai orang lain, cara mereka menghargai diri mereka sendiri, cara mereka ketika marah dan lain sebagainya, itu biasanya banyak dipengaruhi oleh didikan dari ayah ibunya, saudara. Termasuk juga dalam hidupnya sebagai anggota jemaat Tuhan atau tubuh Kristus. Bagaimana cara mereka beribadah, cara mereka bersaat teduh di rumah, cara mereka menghargai Tuhan, memandang Tuhan, mengasihi sesama anak Tuhan, tubuh Kristus yang lain. Sebagian besar pengaruhnya itu dari teladan pasutri, ayah dan ibu mereka, saudara. Ya, ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya ya anak-anak biasanya mirip dengan orang tuanya. Meskipun menurut penelitian ya tidak selalu begitu, ada juga yang tidak mirip, saudara. Karena itu kita tentu penting berhati-hati dalam bersikap dan berkata-kata, terutama bila kita ada di depan anak atau generasi di bawah kita. Saya baca satu artikel, ada kalimat yang mengatakan begini, jika seorang anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jadi memaki itu dia belajar, saudara. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar untuk minder, saudara. Jadi anak minder pun itu belajar, dibentuk, saudara. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali dirinya, saudara. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar untuk percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih, sayang, dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Ya, jadi penting sekali kita yang jadi suami istri, jaga keharmonisan kita, karena itu akan mempengaruhi generasi setelah kita. Yang ketiga, mengapa penting menjaga keharmonisan suami istri? Karena jika keluarga kita harmonis, maka keluarga kita akan jadi kesaksian yang baik bagi keluarga yang lain. Siapapun kita yang sudah berkeluarga, maka hidup kita sebetulnya dipanggil untuk jadi teladan yang baik, saudara. Ini kita harus ingat, Bapak Ibu dikasih Tuhan yang sudah menikah, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk jadi teladan bagi keluarga yang lain, saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga kita. Jangan sampai jadi keluarga anak Tuhan, tapi orang-orang berkata, orang Kristen kok kayak gitu ya keluarganya. Nah, jangan, saudara. Kok jelek gitu ya, saudara. Tapi kita harus jadi teladan. Tuhan panggil kita jadi teladan. Karena itu keharmonisan dalam keluarga sangat penting untuk diusahakan dan senantiasa dijaga keberadaannya. Saya ingat dulu di televisi RCTI kalau nggak salah, saudara, ada satu film seri judulnya Keluarga Cemara. Ada yang tahu nggak, saudara? Oh, nggak banyak juga ya. Itu menceritakan satu keluarga yang nggak kaya tapi harmonis. Dan sampai sekarang banyak komen-komen di internet yang pengen nonton lagi film itu. Karena apa ya, meskipun cuma film, tapi film itu memberikan nilai-nilai keteladanan dalam keluarga yang baik, saudara. Nah, karena keharmonisan pasutri ini begitu penting, bisa berdampak begitu banyak, sampai juga tentu ke persatuan tubuh Kristus. Hari ini saya mau ajak kita melihat bagaimana menjaga keharmonisan dalam hubungan suami istri sebagai keluarga anak-anak Tuhan. Saya ajak kita membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 26 ayat 8 sampai yang ke-13. Kejadian 26 ayat 8 sampai 13. Ini kisah tentang suami istri bernama Ishak dan Ribka. Mari saya ajak kita baca bersama-sama ya, saudara. Kejadian 26 ayat 8 sampai 13, 1, 2, 3. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat 9. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku?
Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Inilah firman Tuhan yang kita baca. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita baca kisah Ishak dan Ribka di Kejadian 26, menarik sekali bahwa pada hari itu sebetulnya mereka sudah punya 2 orang anak, saudara. Tetapi di Kejadian 26 yang kita baca ini, kisah ini secara khusus sama sekali tidak menceritakan anak mereka. Ya, ini secara khusus cuman membicarakan tentang relasi dari Ishak dan istrinya yang namanya Ribka. Nah, kembali kita bicara keharmonisan keluarga mendatangkan berkat Tuhan, kita bisa belajar dari kisah Ishak dan Ribka bahwa urutan yang dikisahkan adalah Ishak dan Ribka, Pak Sutri, hidup harmonis, lalu hidupnya diberkati Tuhan, saudara. Ya, jadi ketika keluarga dalam keadaan yang harmonis, maka berkat Tuhan tidak diminta pun akan mengikuti keluarga itu, baik berkat itu jasmani maupun berkat rohani. Nah, lalu bagaimana resepnya menjaga keharmonisan pasangan suami istri dalam keluarga? Ternyata saudara ada yang namanya jamu keharmonisan, yang namanya jamu jati kendi, saudara. Ya, ini adalah yang akan membantu pasangan menjadi harmonis. Jamu jati kendi. Apakah itu? Yang pertama adalah jamu, saudara. Jamu itu apa? Jaga mulut, saudara. Jamu, jaga mulut. Perhatikan Kejadian 26 ayat yang ke-9. 26 ayat yang ke-9. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Sedang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ishak di tanah Filistin, ini sebetulnya bukan contoh yang baik dari seorang suami. Ketika Ishak dan Ribka pindah ke tanah Filistin, Ishak ini ketakutan kalau dia dibunuh karena Ribka. Ribka ini sangat cantik, saudara. Jadi dia takut kalau dia dibunuh dan istrinya diambil. Karena itu dia berkata ketika ditanya oleh Raja Abimelekh, raja orang Filistin, siapa dia? Siapa perempuan ini? Dia berkata, ini saudaraku. Oh, bukan istri, bukan, dia adikku, dia saudaraku. Nah, ini sebetulnya bukan contoh yang baik karena Ishak mengatakan istrinya sebagai saudaranya. Dan saya kok percaya, saudara, hal ini sebetulnya menyakitkan hati istrinya, saudara. Ya, ada di sini istri yang kalau ketemu teman suaminya dan suami berkata, ini istrimu. Oh, bukan, dia adikku. Bukan istrimu, bukan, saudara. Biasanya sakit hati, saudara. Loh, kok enggak diakui istri, saudara? Ya, dari mana Ishak punya ide seperti ini? Kalau kita baca itu dari ayahnya, yaitu Abraham. Karena Abraham melakukan sama persis kepada Sarai, istrinya, saudara. Jadi sekali lagi bahwa apa yang Pak Sutri lakukan itu mempengaruhi sikap dan perilaku generasi berikutnya. Kenapa Ishak punya ide seperti itu? Karena dia belajar dari ayahnya, Abraham, saudara. Nah, kembali Bapak Ibu, mana ada istri senang dikenalkan sebagai saudara. Itu kalau istri dikenalkan hanya sebagai adiknya saja, saudara. Itu kalau dia mbak ulek-ulek suaminya sudah jadi ayam geprek, saudara. Kurang ajar, apa maksudmu? Aku istrimu kok mbok kenalke sebagai saudara. Ya, saudara. Tetapi yang menarik adalah Ribka ini seorang istri yang jamu tadi. Jaga mulut. Kalau Anda baca kisah ini, sama sekali tidak pernah dicatat Ribka ngajak berantem Ishak gara-gara ini, saudara. Tidak pernah dicatat dia mengajak bertengkar, marah-marah dengan luar biasa. Apa yang dilakukan? Diam saja, saudara. Dia jaga mulutnya untuk tidak mengatakan hal yang jahat kepada suaminya, meskipun mungkin hatinya sedang terluka. Nah, hal ini sebetulnya penting untuk menjaga keharmonisan kita, yaitu memperhatikan
atau menjaga ucapan kita supaya tidak menimbulkan masalah di dalam keluarga kita, saudara, khususnya pasangan suami istri. Karena banyak masalah terjadi itu karena suami istri tidak jaga mulut. Nah, saudara kasih Tuhan, memang ada orang-orang yang bisa tidak peduli dengan perkataan pasangannya meskipun perkataan itu tidak enak. Mungkin ada seperti itu. Tetapi ada juga orang yang perasaannya sensitif, mudah terluka dengan perkataan yang keras, kasar, atau menyakitkan, saudara. Karena itu saya menyarankan sebaiknya dalam hubungan pasangan suami istri, hindarilah kata-kata yang mencela, mengejek, merendahkan, atau menyindir, saudara. Bahkan mungkin ketika maksud kita hanya bercanda, ya lebih baik dihindari. Kenapa? Karena hal itu bisa menyakiti, ada kemungkinan untuk menyakiti hati dari pasangan kita, saudara. Ya, jadi menyakiti itu bukan perkataan yang selalu berupa amarah, bentakan, tidak, saudara. Perkataan yang mungkin nggak keras tapi nyelekit pun itu melukai. Ya, saudara. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Jadi kalau kita mengasihi pasangan kita, pasti kita juga akan mengasihi dengan mulut kita, saudara. Nah, gimana cara mengasihi dengan mulut? Puji pasangan saudara. Ada yang hari ini sudah memuji pasangannya? Istrinya atau suaminya bisa? Oke. Ada yang hari ini hadir dengan suami atau istrinya, katakan? Oke. Coba kasih satu pujian buat pasangan saudara saat ini. Silahkan. 1, 2, 3. Nah, saudara. Nah, saudara, kadang canggung kan? Lah kenapa canggung? Lah rak tahu, saudara. Ya, dulu waktu pacaran, wah wajahmu bagai rembulan, ya, saudara. Begitu sudah menikah, wajahmu bagai rembulan yang berbatu-batu, lah marah, saudara. Ya, saudara. Nah, kadang kali ini yang kita hilang. Waktu pacaran, ya, wah romantis, saudara. Tapi begitu menikah, terkikis. Nah, karena itu saudara, ini hal yang baik. Jaga perkataan kita, ya, supaya bisa mengasihi dengan mulut, saudara. Mengatakan I love you. Nah, ini sederhana ya, saudara. Bilang I love you. Nah, silakan suami istri bilang I love you ke pasangannya aja. Loh, lihat saudara. Anda baru bilang I love you aja sudah tertawa loh, saudara. Itu cuman bilang aku cinta kamu, belum bilang wajahmu cantik loh, saudara. Belum sampai situ, baru bilang I love you. Itu sudah senang, saudara. Ya, jadi kalau mau menjaga harmonisan, ini dipelihara. Mengatakan aku mencintaimu, mengucapkan terima kasih sudah dimasakin, terima kasih Pak sudah bekerja keras, terima kasih sudah jadi tulang punggung yang baik, ya. Dipuji, saudara. Lalu apa? Mengasihi dengan mulut, memberi nasihat atau masukan atau dorongan yang membangun, positif, saudara. Yang membangun, menyemangati dalam hal yang baik dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Bapak Ibu kasih Tuhan, berapa banyak dari Anda tahu bahwa sekarang ini ada satu istilah yang namanya toxic family. Pernah dengar istilah ini? Toxic family artinya keluarga yang beracun, saudara. Keluarga yang beracun. Apa itu toxic family? Apa itu keluarga yang beracun? Toxic family itu adalah satu kondisi di mana antar keluarganya, antar anggota keluarga itu saling menyakiti dan saling merusak, saudara. Baik itu secara fisik maupun mental dan psikologis. Ya, kalau paling parah sudah merusak dengan mulut, pakai tamparan, pakai hajaran, saudara. Padahal sesama anggota keluarga. Yaitu toxic family, saudara. Merusak, menyakiti, baik secara fisik, mental maupun psikologis. Nah, biasanya individu atau anggota toxic family itu adalah tidak merasa ada dukungan yang cukup dari keluarganya. Anggota keluarga yang justru yang seharusnya diharapkan mendorong, justru menjadi pihak yang menghambat perkembangan dirinya. Nah, itu toxic family. Cirinya apa? Toxic family. Ciri umum dari toxic family adalah anggota keluarga merasa tidak nyaman jika sedang bersama dengan keluarganya. Ya, bersama dengan keluarganya itu malah nggak nyaman, resah, gelisah, tidak ingin dekat, saudara.
Nah itu keluarganya toxic family, saudara. Malah lebih senang kalau nggak bareng keluarga. Saya pernah dengar satu cerita, kisah nyata. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam hal keluarga. Satu hari dia di sebuah, kalau saya nggak salah hotel. Dia lihat ada seorang pemuda sedang duduk, saudara. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada dia, coba kamu deketi pemuda itu. Dia datangi pemuda itu, kenalan. Lalu dia disuruh tanya sama Roh Kudus, anak muda, ini laki saudara. Apa satu hari yang paling berkesan dan menyenangkan buat kamu? Adakah satu hari yang paling berkesan dan menyenangkan buat kamu? Anak ini mikir sebentar lalu ketawa, saudara. Dan ketawanya itu ketawa jahat, saudara. Pendetanya berkata, loh kok kamu ketawanya gitu? Hari apa yang paling berkesan buat kamu? Dia berkata, anak muda ini berkata, Pak Pendeta, ada satu hari yang saya nggak akan lupakan. Dan itu sangat berkesan membuat saya bahagia. Apa itu? Hari ketika saya dapat telepon dari kepolisian dan berkata orang tua saya mati kecelakaan. Itu hari yang paling saya sukai dan membahagiakan. Ini toxic family, saudara. Ya, sampai bisa seperti itu. Lalu keluarga toxic family cirinya apa? Lebih besar tuntutan daripada dukungan dalam keluarga. Dituntut tapi nggak pernah dikasih dukungan. Lalu juga ciri dari toxic family ini perhatikan, suka menyakiti dengan perkataan dan jarang memberikan pujian ketika anggota keluarganya memperoleh satu pencapaian. Ya, kalau keluarganya berhasil didiemin, tapi kalau keluarganya berbuat kesalahan, waduh, saudara, disakiti terus. Ya, saya percaya saudara, ini bukan keluarga yang Tuhan inginkan dan di sini tidak ada. Amin, saudara. Ini kan hanya saya baca di artikel. Kalau di GBI Semarang Indah tidak ada, saudara. Karena di sini tidak ada toxic family. Adanya apa? Philadelphia blessing family. Amin, saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu penting sekali. Yang pertama jamu, jaga mulut, saudara. Sebagai anggota keluarga, khususnya suami istri, supaya jangan jadi toxic family. Yang kedua tadi jamu jati. Yang kedua jati apa? Jaga hati, saudara. Kita kembali ke Kejadian tadi 26 ayat yang ke-8. Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Resep kedua menjaga keharmonisan pasutri adalah menjaga hati. Hal ini bisa kita lihat dari sikap Ribka yang tetap menjaga hatinya kepada suaminya supaya keluarganya tetap harmonis. Menjaga hati di sini juga berbicara tentang tetap menjaga cintanya kepada suaminya meskipun dia baru saja mendapat perlakuan yang tidak enak, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, salah satu yang perlu kita ingat bahwa api termasuk api cinta selalu butuh bahan bakar. Api termasuk api cinta, pasangan suami istri selalu butuh bahan bakar. Karena itu jika kita ingin keluarga harmonis, jaga bahan bakarnya. Keharmonisan keluarga kita. Apa saja bahan bakarnya? Pertama dan terutama adalah hadirkan Tuhan Yesus di tengah keluarga kita. Bukan jadi pelengkap, juga bukan jadi pembantu kita, tapi jadi pemimpin atau kepala keluarga kita, saudara. Jika Tuhan Yesus ada di tengah keluarga kita, jadi Tuhan yang menyertai keluarga kita, maka kehadirannya itu adalah bahan bakar utama keharmonisan keluarga kita, saudara. Bapak Ibu, mujizat pertama yang Tuhan buat, air menjadi anggur, itu di tengah pesta pernikahan, saudara. Jadi kalau keluarga sedang merasa anggur manisnya sedang hilang, saudara, Yesus akan memulihkan itu kalau dia ada di tengah keluarga kita. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi hal pertama untuk bahan bakar keharmonisan supaya kita bisa menjaga hati adalah hadirkan Yesus di tengah keluarga kita, saudara. Yang kedua, menjaga api cinta. Caranya gimana? Menjaga kemesraan sebagai suami istri. Tadi kita baca kisah Ishak dan Ribka, mereka bercumbu-cumbuan. Saudara tahu umur berapa mereka hari itu? Kalau dihitung saudara, hari itu Ishak kira-kira umurnya 60 tahun saudara. Ini bukan ABG lagi saudara, ini bukan
baru menikah, bukan. Ini bukan baru pacaran, ini bukan barusan honeymoon, tidak saudara. Ini sudah menikah lama, sudah 60 tahun usianya, berarti kita sudah bisa bilang usianya sudah mulai tua. Tetapi dikatakan dia dengan Ribka masih apa? Berjumbu-jumbuan, saudara. Ya jangan sampai ada keluarga yang nikahnya belum lama, sama istrinya atau suaminya sudah enggak ada kemesraan. Jangan saudara. Kita belajar dari kisah Ishak dan Ribka, saudara. Menjaga kemesraan sebagai suami dan istri. Meskipun saat itu sebetulnya kondisinya enggak enak loh saudara. Itu mereka dalam kondisi yang stres. Mereka di tengah kelaparan, mereka ada di negeri asing, Ishak merasa terancam. Mereka juga bukan cuman berdua, mereka ada tanggungan 2 anak di situ. Tetapi dikatakan masih punya waktu untuk harmonis dan bermesraan. Jadi api cinta mereka tetap terjaga. Saya percaya setiap pasangan suami istri punya caranya sendiri untuk menjaga kemesraannya, ya, untuk menjaga cinta romantisnya. Mungkin ada yang kasih bunga, ada yang ngajak makan di satu kafe yang romantis, ya, atau mungkin jalan bareng wisata kuliner, saudara, atau mungkin ada yang ya bermacam-macam, saudara. Tapi miliki waktu ini yang berkualitas dengan pasangan kita untuk menjaga kemesraan dan keharmonisan keluarga kita, ya, sehingga hati kita pada pasangan kita terjaga, api cintanya tetap terjaga. Jadi ini resep kedua, yang pertama jamu, jaga mulut, yang kedua adalah jati, jaga hati. Dan yang ketiga adalah kendi, jamu, jati, kendi. Apa ini kendi? Kendalikan diri, saudara. Kita kembali ke Kejadian 26. Saya ajak kita baca ayat 9 sampai yang ke-11. Ya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat 10, tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa ini, itu siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Resep ketiga itu adalah kendi, kendalikan diri, saudara. Ketika Ishak berkata kepada Ribka agar mengaku sebagai saudaranya, mengakuinya sebagai saudarinya, hal itu tentu saja bisa menyakitkan hatinya Ribka. Tapi Ribka ini punya pengendalian diri yang baik, saudara. Artinya begini, mungkin hatinya terluka, tetapi di satu sisi dia juga mencoba memahami mengapa suaminya melakukan itu. Karena Alkitab tadi mencatat suaminya takut mati, saudara, takut dibunuh, saudara. Inilah yang namanya pengendalian diri, yaitu tidak sampai kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dalam segala keadaan. Meskipun Ribka hari itu merasa disakiti, tapi logikanya masih berpikir ini karena suamiku takut mati. Ya, dia kendalikan dirinya. Dan kita bisa lihat di akhir dari kisah ini, yaitu bahwa Tuhan menunjukkan pembelaannya kepada Ribka loh, saudara. Kepada Ribka dengan membongkar kebohongan Ishak untuk menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan kepada istrinya itu adalah sebuah kesalahan dan bisa berakibat fatal buat keluarganya. Bayangkan kalau Ribka betul-betul diambil oleh orang lain, saudara, maka keluarganya akan hancur. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidup kita berkeluarga sebagai suami istri, tentu saja ada yang namanya godaan maupun cobaan yang datang. Tetapi kita perlu berdoa supaya Anda dan saya, ya, dan juga pasangan kita sebagai suami dan istri, kita perlu berdoa supaya kita selalu punya pengendalian diri yang baik. Misalnya kalau kita lagi marah, jangan sampai lepas kendali, saudara. Jangan sampai hilang kendali diri. Jangan sampai memukul. Jangan sampai tadi juga menjaga mulut supaya jangan sampai menyakiti, saudara. Lalu juga apa? Kita perlu berdoa, menjaga diri, mengendalikan diri, agar jangan sampai jatuh ke dalam godaan dosa. Sekarang ini banyak godaan dosa, saudara. Nggak perlu keluar rumah, di rumah aja pakai gadget, saudara. Godaannya sudah banyak, saudara. Ada saya pernah baca di internet, ada istri lagi marah-marah,
Kenapa? Karena suaminya senang nonton TikTok, saudara. Lebih suka lihat TikTok daripada nemeni istrinya. Ketika istrinya lihat, suaminya ngeliatin apa? Ternyata ngelihat wanita-wanita seksi, saudara, di TikTok. Gak peduli dengan istrinya, saudara. Lebih suka ngeliatin TikToknya, saudara. Nah ini kan godaan yang gak perlu keluar rumah, bukan? Ini godaan yang ada di genggaman, saudara. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Ya kendalikan diri kita supaya jangan keluarga kita keharmonisannya menjadi rusak. Saya pernah baca satu cerita. Suatu hari ada seorang bapak namanya Bapak Imron. Pak Imron ini punya seorang istri yang sangat cantik. Karena istrinya cantik, dia suka curiga kalau istrinya itu berselingkuh, saudara. Ya, jadi karena dia nggak percaya, dia sering sekali mengontak istrinya kapanpun dia sempat. Kalau dia sedang keluar, sebentar-sebentar istrinya ditelepon, sebentar-sebentar istrinya ditanyain lagi apa, saudara. Bahkan seringkali ketika dia kerja, waktu jam makan siang, dia sempatkan pulang untuk nengok istrinya, saudara. Istrinya lagi apa nih? Ya jangan-jangan sedang berbuat yang tidak-tidak, saudara. Nah suatu hari, Pak Imron ini pulang lebih awal dari jam makan siang biasanya, kan jam makan siang jam 12. Ini jam 10 tiba-tiba entah kenapa dia ada kesempatan pulang, saudara. Waktu dia sudah dekat rumah, dia sangat kaget. Karena dia lihat di depan rumahnya ada sebuah mobil mewah yang sedang parkir di sana. Pak Imron kemudian gak langsung masuk, saudara. Dia parkir agak jauh, dia jalan, saudara. Dia deket-deket, dia lihat ini mobil siapa ya. Dia masuk ke halaman rumah pelan-pelan, lalu dia intip dari jendela rumahnya apa yang terjadi di dalam. Ternyata di dalam dia lihat istrinya sedang berbicara santai dengan seorang pria yang berdasi, tampilannya perlente, saudara, dan sambil ketawa-ketawa, saudara. Wah, istrinya begitu senang. Pak Imron langsung cemburu, saudara. Dia pun langsung marah. Ya, apalagi ketika dia lihat pria itu menjabat tangan istrinya, saudara. Pak Imron berkata, wah bener nih, istriku selingkuh ini, kurang ajar. Ternyata selama ini firasat saya betul. Nah, karena dia terbakar emosi, dia langsung keluar, saudara. Dia ambil batu besar dan mobil mewah itu dia hancurkan, saudara. Bak, saudara. Kacanya dilempar sampai pecah, saudara. Tutup mesinnya dia pukuli sampai bonyok-bonyok, saudara. Dan mobil itu yang tadinya bagus jadi jelek sekali, rusak di mana-mana, saudara. Ketika dia lagi mukul-mukul, saudara, keluarlah istrinya dengan pria berdasi tadi. Dan pria yang berdasi tadi berkata, "Loh, siapa yang rusak mobil ini?" Pak Imron keluar berkata, "Saya yang rusak. Mau apa kamu?" Pria berdasi berkata, "Loh, Bapak siapa?" "Saya suaminya dari wanita ini. Kamu apa? Kamu siapa?" Dan pria berdasi ini berkata, "Oh Pak, saya orang dari bank." Maksudnya istri Anda baru saja memenangkan hadiah utama, 1 mobil mewah, Pak. Dan ini saya nganter tadi di dalam saya jabat tangan istri Bapak untuk menyerahkan hadiah. Dan sekarang Bapak hancurkan mobil ini, saudara. Nah, saudara, jadi kadung kelepasan, saudara. Gak bisa kendalikan diri, harusnya dapat mobil mewah, hancur mobil mewahnya. Karena apa? Tadi gak bisa mengendalikan diri. Jadi saudara kasih Tuhan, penting sekali kita punya pengendalian diri dalam keluarga kita. Kalau saudara merasa aku kok gak mampu ya, aku seringkali kelepasan ngomong yang jahat, bisa yang menyakiti, atau gak bisa mengendalikan tangan gitu. Ya, mari berdoa, minta Roh Kudus mengurapi, memampukan kita, supaya kita tidak jadi orang yang mudah lepas kendali. Nah saudara kasih Tuhan, inilah resep yang Tuhan mau kita mengerti hari ini. Kita belajar dari Ishak dan Ribka menjaga keharmonisan pasutri, yaitu apa? Jamu, jati, kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini dapat menjadi rema bagi kita, keluarga anak-anak Tuhan, khususnya pasangan suami istri yang ada, supaya kita tetap ada dalam kesatuan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu.
Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema buat kami semua, khususnya yang saat ini kami hidup sebagai suami istri ataupun kami yang akan masuk dalam pernikahan, agar kami juga memiliki keharmonisan dalam keluarga kami dengan menjaga mulut, menjaga hati, dan mengendalikan diri kami Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak yang baik dan Allah Roh Kudus, urapilah kami, mampukan kami supaya kami bisa menjaga keluarga kami tetap bersatu, tetap harmonis, dan juga berdampak yang baik, juga termasuk berdampak yang baik pada kesatuan tubuh Kristus, Saudara. Terima kasih Bapak Surgawi, dan biarlah firman menjadi rema buat kami semua. Segala pujian syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GPI Semarang Indah. Untuk informasi yang pertama, ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 18 September 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan minggu depan di dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Informasi yang selanjutnya, GPI Semarang Indah akan mengadakan fellowship pelayan Tuhan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diadakan pada pukul 5 sore, dan kami berharap bagi para pelayan Tuhan untuk dapat menghadiri acara tersebut untuk peningkatan kualitas pelayanan gereja Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sebagai berdiri bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang mengaruniakan kepada kami Tuhan satu kerukunan dan keharmonisan di dalam keluarga-keluarga yang ada di gereja ini Bapa. Untuk kami boleh selalu diikat dengan kasih yang sejati, yaitu kasih daripada Tuhan saja yang menyertai dan memenuhi kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga melalui kerukunan keluarga yang ada, gereja Tuhan boleh semakin dipersatukan dan kami boleh semakin diikat dengan tali kasih-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus Kristus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.